Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faidul Mubarak dengan NIM 20410101042 akan menjelaskan mengenai teori-teori perkembangan dalam madhab kognitif, yang dimana di dalamnya membahas mengenai yang pertama sosial kultural, yang kedua etologis, dan yang ketiga adalah ekologi Bronfenner. Pembahasan yang pertama adalah mengenai teori perilaku dan kognitif sosial. Teori perilaku dan kognitif sosial menekankan kontinuitas dalam perkembangan dan berpendapat bahwa perkembangan tidak terjadi secara bertahap. Ada 3 teori dalam teori perilaku dan kognitif sosial. Yang pertama adalah kondisi klasik Pavlov, yang kedua adalah pengkondisian operan Skinner, dan yang ketiga adalah teori kognitif sosial Bandura. Pembahasan yang kedua adalah mengenai teori etologi. Apa itu teori etologi? Teori etologi merupakan sebuah studi mengenai tingkah laku, khususnya tingkah laku perseorangan. Jadi, dalam teori etologi ini menyangkut mengenai bagaimana perilaku perseorangan ketika ia berkomunikasi dengan sesama manusia. Dan dalam teori ini juga menekankan bahwa kepekaan kita terhadap jenis pengalaman yang beragam berubah sepanjang rentang kehidupan. Dengan kata lain, ada periode kritis atau sensitif bagi beberapa pengalaman. Jika kita gagal mendapat pengalaman selama periode kritis tersebut, teori etologi menyatakan bahwa perkembangan kita tidak mungkin dapat optimal. Jadi di sini dijelaskan bahwa dalam teori etologis, apabila kita mengalami kegagalan, maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal dalam mencapai suatu hal yang dituju. Yang ketiga adalah teori ekologi Bronfenbrenner. Menurut Bronfenbrenner, berpendapat bahwa pembangunan mencerminkan pengaruh beberapa sistem lingkungan. Teori sistem ekologi adalah teori yang dikembangkan oleh Yuri Bronfenbrenner yang fokus utamanya adalah pada konteks sosial, di mana anak tinggal dan orang-orang yang mengaruhi perkembangan anak. Jadi menurut teori ini menekankan bahwa bagaimana pengaruh lingkungan dan anak yang tinggal ini sangat mempengaruhi pola perilaku pada anak. Jadi apabila anak tinggal dalam suatu wilayah yang sangat mendukung pola perkembangannya, maka dapat jamin anak tersebut dapat melaju ke arah yang benar. Tetapi begitu juga sebaliknya, apabila anak dibesarkan dalam lingkungan yang kurang madai dan kurang pengaruh yang baik, maka ini akan mengakibatkan anak sebaliknya. Dan dapat dipastikan anak tersebut dapat kurang dalam menerima suatu hal yang bersifat positif. Teori Bronfenbrenner mengidentifikasi 5 sistem lingkungan. Yang pertama adalah mikrosistem, pengaturan tempat tinggal individu. Yang kedua, hubungan antara mikrosistem atau koneksi antar konteks. Yang ketiga, eksosistem. Yang keempat, makrosistem, yakni budaya di mana-mana individu hidup. Dan yang kelima, kronosistem, pola peristiwa lingkungan dan transisi di atas. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.